Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Mita. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Saksikan video ini sampai akhir ya. Langkah mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Yang pertama, pastikan penyebut pecahan menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya. Jika tidak, ubahlah penyebutnya menjadi 10, 100, 1000, dan seterusnya dengan mengalihkan penyebut dengan suatu angka sehingga hasilnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kemudian sesuaikan dengan pembilangnya. Yang kedua, jika pecahan dengan penyebut 10, maka pecahan desimalnya terdapat satu angka di belakang koma. Jika pecahan dengan penyebut 100, maka pecahan desimalnya terdapat 2 angka di belakang koma. Sedangkan jika pecahan dengan penyebut 1000, maka pecahan desimalnya terdapat 3 angka di belakang koma, dan seterusnya. Contoh, tentukan bentuk desimal dari pecahan berikut. Yang nomor 1, 3/10. Di sini kita bisa lihat penyebutnya per 10. Jika pecahan dengan penyebut 10, maka pecahan desimalnya terdapat satu angka di belakang koma. Kita tulis terlebih dahulu bilangan pembilangnya, yaitu 3. Karena di sini 10 berarti belakang koma satu angka. Hitung dari belakang 1. Kemudian di depannya diberi koma. Kemudian karena di depan tanda koma tidak ada angka, kita beri angka 0. Jadi 3/10 sama dengan 0,3. Kemudian yang kedua, 3/100. Kita lihat penyebutnya ini per 100. Jika pecahan dengan penyebut 100, maka pecahan desimalnya terdapat 2 angka di belakang koma. Kita tulis terlebih dahulu pembilangnya, yaitu 3. Karena di belakang koma 2 angka, berarti kita tulis ini 1, 2, kemudian koma. Nah, tetapi di depan angka 3 ini tidak ada angkanya, sehingga kita tambahkan angka 0. Tetapi di depan tanda koma juga tidak ada angkanya, berarti kita juga tambahkan lagi angka 0. Jadi 3/100 sama dengan 0,03. Nomor 3, 3/1000. Kita lihat penyebutnya di sini adalah 1000. Jika pecahan dengan penyebut 1000, maka pecahan desimalnya terdapat 3 angka di belakang koma. Yang pertama kita tulis terlebih dahulu angka pembilangnya, yaitu 3. Karena per 1000 berarti 3 angka di belakang koma. Kita hitung 1, 2, 3. Kemudian koma. Nah, di depan angka 3 ini tidak ada angka. Berarti kita beri angka 0. Di sini juga 0. Dan di depan koma diberi 0. Jadi 3/1000 sama dengan 0,003. Kemudian yang nomor 4, 456/10. Kita lihat di sini penyebutnya adalah per 10. Jika pecahan dengan penyebut 10, maka pecahan desimalnya terdapat satu angka di belakang koma. Kita terus terlebih dahulu pembilangnya, 456. Kemudian karena per 10 berarti belakang koma satu angka. Kita hitung 1. Berarti di sini diberi tanda koma. Sehingga 456/10 sama dengan 45,6. Yang nomor 5, 456/100. Di sini kita lihat penyebutnya per 100. Berarti pada pecahan desimal terdapat
dua angka di belakang koma. Kita tulis terlebih dahulu pembilangnya. Karena per 100 berarti belakang koma dua angka. Kita hitung dari belakang. 1, 2. Kemudian kita beri tanda koma. Sehingga 456 per 100 sama dengan 4,56. Kemudian contoh yang nomor 6. 456 per 1000. Kita lihat di sini penyebutnya per 1000. Maka pecahan desimalnya terdapat 3 angka di belakang koma. Kita tulis terlebih dahulu pembilangnya. Kemudian karena per 1000 belakang koma 3 angka. Kita hitung dari belakang. 1, 2, 3. Kita beri tanda koma. Nah, di depan tanda koma ini tidak ada angkanya. Jadi kita beri 0. Sehingga 456 per 1000 sama dengan 0,456. Ini adalah cara pertama. Kemudian kita akan gunakan cara kedua, yaitu dengan cara porogapit. Bumita akan mencoba mengerjakan nomor 1 dan 4 menggunakan cara porogapit. Nomor 1, 3 per 10. Artinya 3 dibagi 10. Kita gunakan cara porogapit. 3 dibagi 10. 3 dibagi 10 tidak bisa, berarti jawabannya 0. Kemudian 0 dikali 10, hasilnya 0. Kemudian kita kurangkan. 3 dikurangi 0, 3. Kemudian kita beri tanda 0. Karena di belakang 3 ini tidak ada angka, sehingga kita langsung tambahkan angka 0. Kemudian di sini diberi tanda koma. 30 dibagi 10. Hasilnya 3. Lalu 3 dikali 10. Hasilnya 30. Kemudian kita kurangkan. 30 kurangi 30 hasilnya 0. Jadi 3 per 10 itu hasilnya 0,3. Jawabannya sama ya. Kemudian untuk yang nomor 4. 456 dibagi 10. 456 dibagi 10. Karena di sini 2 angka, berarti kita ambil juga di sini 2 angka. 45 dibagi 10. Artinya 10 dikali berapa yang hasilnya mendekati 45? Ya, jawabannya adalah 4. Kemudian 4 dikali 10 sama dengan 40. Kemudian kita kurangkan. 5 dikurangi 0 sama dengan 5. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Kemudian kita turunkan angka 6. Lalu 56 dibagi 10. Berarti 10 dikali berapa yang hasilnya mendekati 56? Jawabannya adalah 5. Kemudian 5 dikali 10 sama dengan 50. Kemudian dikurang. Hasilnya 6. Nah, di sini di belakang angka 6 tidak ada angka lagi, berarti kita tambahkan angka 0. Kemudian di atasnya kita beri tanda koma. Lalu 60 dibagi 10. Hasilnya 6. 6 dikali 10, 60. Kemudian dikurang, hasilnya 0. Jadi 456 dibagi 10 hasilnya 45,6. Sama ya. Selanjutnya, ini adalah contoh pecahan yang bukan berpenyebut 10, 100, 1000,
dan seterusnya. Sehingga caranya kita perlu mengubah pecahan berpenyebut ini menjadi per 10, 100, 1000, dan seterusnya. Untuk mengubah penyebutnya, anak-anak perlu menghafalkan perkalian dua bilangan yang menghasilkan angka 10, 100, 1000, dan seterusnya. Kecuali angka 1 ya. Di sini Bu Mita akan tuliskan perkalian dua bilangan tersebut. Dua bilangan yang dikalikan yang menghasilkan angka 10 adalah 2 dikali 5, hasilnya 10. Ini adalah perkalian dua bilangan yang menghasilkan angka 10. Kemudian untuk yang angka 100 kita bisa dapatkan dengan mengalikan 2 dikali 50, hasilnya 100. Selain itu 4 dikali 25, hasilnya 100. Lalu 5 dikali 20, hasilnya 100. Nah, ini untuk perkalian dua bilangan yang menghasilkan angka 100. Sedangkan untuk yang 1000 yaitu 8 dikali 125 yang hasilnya 1000. Jadi anak-anak harus hafal perkalian ini ya. Nah, ini akan kita gunakan untuk mengubah penyebutnya menjadi bentuk per 10, 100, 1000, dan seterusnya. Contoh nomor 1. 1 per 2. Kita lihat penyebutnya adalah 2. Kita akan ubah penyebutnya menjadi per 10. Supaya menjadi per 10 berarti 2 dikali berapa? 2 dikali 5, hasilnya 10. Berarti 1 per 2 ini penyebutnya dikali 5 supaya jadi 10. Maka pembilangnya juga dikali 5. Jadi perkalian pembilang dan penyebut harus sama. Sama dengan 1 dikali 5 sama dengan 5. Per 2 dikali 5 sama dengan 10. Nah, di sini sudah menjadi pecahan 5 per 10. Kita lihat. Jika penyebutnya 10, maka bilangan desimalnya terdapat satu angka di belakang koma. Kita tulis lebih dahulu pembilangnya 5. Satu angka di belakang koma ya, 1. Kemudian diberi tanda koma. Karena di depan tanda koma tidak ada angka, berarti kita beri angka 0. Sehingga 1 per 2 sama dengan 0,5. Kemudian yang nomor 2. 4 per 25. Di sini penyebutnya per 25. Kita akan ubah. Nah, 25 ini dikali dengan 4 menghasilkan angka 100. Berarti kita akan ubah penyebutnya menjadi per 100. Berarti 4 per 25. 25-nya dikali 4. Berarti pembilangnya juga dikali 4. Lalu kita hitung. 4 dikali 4 sama dengan 16. Kemudian 25 dikali 4 sama dengan 100. Nah, di sini kita lihat 16 per 100. Penyebutnya adalah per 100. Jika pecahan dengan berpenyebut 100, maka bilangan desimalnya terdapat 2 angka di belakang koma. Kita tulis terlebih dahulu pembilangnya. 16. 2 angka di belakang koma. 1, 2, koma. Nah, di depan tanda koma tidak ada angka, berarti kita beri tanda 0. Sehingga 4 per 25 sama dengan 0,16. Kemudian untuk yang nomor 3. 11 per 50. Penyebutnya adalah per 50. Kita lihat di sini. Yang bisa dikalikan menjadi berpenyebut 100 adalah 2 dikali 50. Berarti
pembilang dan penyebut kita harus kalikan dengan 2. 11, 50. 50-nya dikali 2 supaya jadi 100. Berarti pembilangnya juga dikali 2. Kemudian kita kalikan. 11 dikali 2 sama dengan 22. Per 50 dikali 2 sama dengan 100. Nah, kita lihat penyebutnya di sini 100. Jika pecahan dengan berpenyebut 100, maka bilangan desimalnya terdapat 2 angka di belakang koma. Kita tulis terlebih dahulu pembilangnya. 22. Kemudian 2 angka di belakang koma. 1, 2. Diberi tanda koma. Kemudian depannya diberi angka 0. Sehingga 11/50 sama dengan 0,22. Setelah menyaksikan video tadi, anak-anak kerjakan latihan soal yang diberikan ya. Kerjakan dengan teliti di buku tugasmu. Kemudian, kirim tugasnya ke WA Bu Mita. Terima kasih.